pagi. Pagi, Pak. Sehat-sehat ya Pak Santo, Bu Sri. Suara sebentar ya, Pak. Suara saya kedengaran ya? Udah. Hah? Oke, sudah, Pak, sudah. Deh. Oke. Pak Santo, Bu Sri sehat-sehat kan ya? Sehat. Wah, terima kasih sudah menanyakan. Oke, hari ini kita Pak Wahyudi sehat, Pak? sehat juga Pak Santo, Bu Sri. Oke. Kita hari ini bahas kayak makin asik nih, makin seru dari minggu ke minggu terkait dengan latihan 16 latihan nafas berkesadaran saat meditasi duduk ya. Dan ini lanjutannya nih. Saya udah nggak sabar nih pengen dengar. Hari ini kita bahas apa Pak Santo? Ya. Kita tanpa terasa ya sudah masuk ke latihan ke-9. Dan latihan yang ke-9 sampai ke 12 ya, 9, 10, 11, 12 artinya 4 yang ketiga ini kita akan membahas tentang pikiran. Jadi kalau mengulang kembali sedikit ya, itu 4 yang pertama kita menyadari nafas dan tubuh ya, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar ya. Ikuti nafasnya, kemudian kita rilekskan, sadari tubuh, dan kemudian rilekskan tubuh. Kemudian 4 yang kedua itu mengenai perasaan. Jadi ini semua adalah satu kesatuan, pikiran, nafas ya, tubuh, kemudian perasaan, dan kemudian pikiran. Ini adalah satu kesatuan semuanya. Nah, yang kelima itu kita membuat perasaan kita sukacita. Yang keenam kita membuat perasaan kita bahagia. Yang ketujuh kita menyadari ya semua bentuk-bentuk perasaan kita yang ada, yang muncul. Yang kedelapan kita melepaskan ya, menetralkan perasaan kita. Oke. Nah, itu kita sudah cakup ya dua fondasi ya, dua dasar, tubuh dan perasaan. Oke. Sekarang kita masuk ke pikiran dan mulai yang ke-9 sampai yang habis nanti 16 ini memang agak rumit. Kadang-kadang agak susah dimengerti, tapi tidak apa-apa ya. Kita ikuti saja. Kalau memang sedapatnya mengerti sampai mana ya mengerti aja dulu dan coba praktekkan dulu, latihan dulu, lalu kemudian kapan-kapan masih boleh balik lagi untuk lihat videonya atau mungkin diskusi dan sebagainya ya, karena memang tidak seserta-merta begitu saja saat ini langsung akan mengerti. Mungkin akan ada gambaran tapi mungkin belum mengerti sepenuhnya gitu. Dan itu juga lah makanya kita perlu berlatih ya, latihan meditasi, nafas masuk, nafas keluar setiap pagi kalau bisa, untuk agar kita lebih dapat mengerti latihan. Oke. Saya nggak sabar di latihan yang karena sebelumnya ya, saya pernah dengar tapi sampai yang ke-8 Pak Santo. Jadi dalam benak saya tuh waktu awal tuh latihan latihan berkesadaran nafas berkesadaran itu cuma ada 8 latihan. Terus kemudian Pak Santo ada 16. Wah, oke. Nah, terus nanti ini mulai 9 ini saya benar-benar wah ini udah nggak sabar gitu. Ya. Nah, ke-9 ini 4 yang ketiga ini kan tentang pikiran. Lalu yang ke-9 ini kita menyadari pikiran. Jadi nafas masuk,
saya menyadari pikiran saya, nafas keluar, saya sadari pikiran saya. Nah, kedengarannya memang ya mungkin dapat dimengerti, mungkin membingungkan. Ya, kok menyadari pikiran saya sendiri. Ya. Nah, saya ini perlu sadar dulu, saya ini ada, dan saya ini pikiran saya. Ya, itu dulu. Okay. Lalu saya ini ada, saya ini ya pikiran saya ini. Ya. Lalu kemudian semua ini ada, ya semua ini adalah pikiran saya sendiri juga. Dan saya ada membaca salah satu tulisannya Master Tinahan ya tentang 16 latihan ini dan kemudian tentang pikiran, bahwa dulu kalau saya pernah ikut pelatihan begitu ya, yang paling mudah itu kita mengamati diri kita sendiri. Adalah kita mencoba menjadi orang lain. Ya. Kita mencoba keluar dari diri kita sendiri. Jadi kita di sana melihat kita sendiri. Teknik ini bagus ya. Kita jadi memisahkan diri gitu loh. Walaupun kedengarannya juga nggak segampang itu untuk mengerti, tapi teknik ini sebenarnya lebih gampang karena kita memisahkan diri. Dan lebih gampang kita melihat sesuatu objek apapun di luar daripada kita melihat sendiri, kan susah. Bahkan melihat sendiri perlu cermin. Tapi kalau tulisannya Thai ini dia bilang tidak demikian. Kita perlu merasakan perasaan kita dalam perasaan kita, melihat pikiran kita dalam pikiran kita. Jadi tidak memisahkan keluar. Nah, kita belum sampai sana dulu. Ini hanya sekedar kisi-kisi. Introduction. Ya. Karena untuk menyadari pikiran kita, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa yang membentuk pikiran kita. Ya, membentuk. Bahasa Inggrisnya mental formation. Ya. Kalau diartikan langsung ya formasi mental gitu. Mungkin saya coba artikan lebih harfiah sedikit, susunan mental atau susunan pikiran. Ya. Nah, di sini kenapa dibilang formasi? Kenapa dibilang susunan? Karena pikiran itu tercipta bukan begitu saja, tapi dia ada unsur-unsur yang menyusun pikiran tersebut. Maka namanya mental formation. Pembentuk pikiran. Nah, mungkin saya nggak pakai istilah bentuk-bentuk pikiran karena itu seakan-akan sudah jadi, bukan pembentuknya. Jadi ini kita perlu bahas ya, pikiran kita itu ada pembentuknya. Nah, Thai Master Tinahan menganalogikan dengan kalau kita mencoba melihat bunga lebih mendalam. Cobalah kita melihat sebuah bunga, tapi lihatlah lebih mendalam. Look deeply. Di mana di sini, kalau kita mampu melihat lebih mendalam, bunga ini tersusun dari banyak unsur. Ya. Dia ada formasinya. Jadi dia tersusun dari berbagai macam unsur, dan dia tersusun sedemikian rupa barulah dapat menjadi bunga. Dan ada unsur, dia perlu air, dia perlu tanah, ya. Kemudian dia juga perlu udara. Dan kalau kita mampu melihat lebih mendalam, di bunga itu sendiri
terkandung juga cahaya matahari. Ya. Seperti demikian. Jadi ada unsur-unsur yang menyusunnya. Sebuah bunga tidak menjadi bunga begitu saja, tapi dia perlu ada unsur-unsur yang penyusun, pembentuknya. Gitu kan. Oke. Ya, pembentuk bunganya. Make sense. Lalu baru ya, lalu formasi itu apa gitu. Itulah formasi. Jadi Okay. jadi dia harus tersusun sedemikian rupa. Ya, makanya itu namanya formasi, pembentuknya. Barulah dia jadi bunga. Dia tidak dapat jadi bunga tanpa tersusun dengan sedemikian rupa. Itu satu. Kedua, kalau salah satu unsurnya kita keluarkan, dia juga tidak akan jadi bunga. Dia akan hancur. Ya. Nah, itu kita pemahaman yang lebih mudah dulu tentang formasi sebuah bunga, membentuk sebuah bunga. Walaupun mungkin kita tidak mampu untuk secara tangan kita bentuk ya, itu dia sudah terbentuk sedemikian rupa, tapi kalau kita melihat lebih mendalam, itu ada unsur-unsurnya. Begitu juga dengan pikiran kita. Jadi kenapa disebut mental formation, atau pembentuk pikiran, karena dia ada unsur-unsurnya. Ya. Dia tidak terjadi demikian saja, tapi ada unsur-unsur yang menyusunnya. Ya, tersusun sedemikian rupa, barulah jadi itu. Dalam ajarannya Master Tinahan, kita ada 51 pembentuk mental, ya, 51 mental formation. Itu ada sebagian yang bagus, yang baik, sebagian yang kurang baik, ya, yang tidak bagus. Jadi Anda perlu sadari mana-mana saja. Karena juga kita sering, saya harus lihat catatan sedikit karena agak banyak, mungkin nggak hafal semuanya. Karena ada ada bentuk-bentuknya ya, pembentuknya ini yang kita agak jarang ya menyiraminya. Jadi kembali ke bunga tadi juga ya. Seperti sebuah bunga ketika kita tanam, kalaulah dia tidak mendapatkan air hujan secara langsung, ya, secara alami, maka kita perlu secara sadar merawatnya dengan menyiramnya. Kalau kita tidak menyiraminya, bunga itu akan mati. Kemudian juga sebuah bunga dari biji, dari benih, itu tidak serta-merta langsung jadi bunga. Dia perlu tumbuh, perlu waktu untuk menjadi bunga. Begitu juga dengan pikiran kita, begitu juga dengan pembentuk pikiran kita ini. Di mana hal-hal yang mental formation yang baik ataupun mental formation yang buruk, itu dua-duanya ada kita sirami benih. Kita sirami, maka dia akan pelan-pelan tumbuh. Manifest. Ya, pelan-pelan tumbuh sehingga muncul di kesadaran kita. Atau bahkan jadi kebiasaan kita. Nah, kalau kita tidak sirami, kita jarang sirami, dia tidak akan tumbuh. Yang mana yang tumbuh adalah yang mana yang sering kita sirami. Nah, kalau Anda sering misalnya kita bilang marah, maka artinya Anda sering menyirami benih marah tersebut. Semakin sering Anda sirami benih marah, ya semakin tumbuhlah, semakin kuat.
besar, semakin kuat. Ya. Saya nanti akan tuliskan, mungkin saya akan tuliskan 51 mental formation ini ke catatan video ini, ya. Karena nggak mungkin ini terlalu banyak dibahas satu-satu. Jadi dia ada yang bagus, ya. Bagus itu misalnya kita bilang cinta kasih, percaya diri, tahu malu, ya, tahu diri istilahnya. Kemudian tekun, tenang, waspada, ya, cinta kasih, welas asih, kebahagiaan, kesehatan. Nah itu semua yang bagus-bagus, ya. Niat, tekad, ya, dan juga mindfulness ini termasuk salah satu di dalam. Oke. Mindfulness itu didefinisikan sebagai mental formation juga. Mental formation. Ya, berkesadaran, perhatian penuh kesadaran. Nah itu yang bagus-bagus. Jadi kita perlu berlatih untuk menyirami yang bagus-bagus itu. Yang kurang-kurang bagus, misalnya kita bilang kebencian, ya, kebodohan, ya, ignorance. Saya lebih suka mengartikan ignorance itu bukan sekedar kebodohan, tapi ketidakmauan untuk belajar, ya jadi bodoh. Gitu. Ya. Jadi tidak tahu, nggak mau belajar lagi, ya. Ya, terus ya ngotot lagi. Ya, itu ignorance, ya. Kemudian kesombongan, ya, kecurigaan, marah tadi, benci, dengki, egois, ya, suka curang, tipu muslihat, ya, itu yang jelek-jelek itu. Ya. Nah ini tanpa sadar memang dari hari ke hari itu ya kita selalu menyiraminya. Hanya kita pilih kita mau nyirami yang mana. Gitu. Nah dengan kita tahu sekarang kita ada yang namanya pembentuk pikiran ini, maka kita dapat misalnya kalau kita tahu kenapa kita khawatir, takut, itu ada pembentuknya, ada unsur-unsurnya kan? Seperti bunga tadi. Ya jadi salah nggak satu muncul gitu ya, khawatir atau apanya gitu, ada pembentuknya. Benar. Gitu. Benar. Nah ini kadang-kadang agak sulit kalau saya yang cerita unsur-unsur saya atau saya menyadari unsur-unsur saya, terus saya sampaikan ke Anda, karena Anda perlu menyadari sendiri apa sih yang membuat saya ini khawatir, apa sih yang membuat saya ini takut. Nah saya cari unsurnya itu tadi. Kalau salah satu unsur itu hilang, saya tidak khawatir lagi. Kalau salah satu unsur pembentuk bunga itu hilang, dia tidak jadi bunga lagi. Gitu. Nah itu yang untuk mental formation yang tidak bagus itu. Kita boleh pretelin komponen unsur. Seru juga ya. Ya, dia akan hilang sendiri. Gitu. Tapi kalau yang untuk bagus-bagus, ya jangan dipretelin. Kalau perlu kita sirami terus-menerus, ya kita sirami terus ya supaya dia tumbuh. Nah, yang nggak bagus itu kita pretelin, ya kita. Nah, inilah latihan ke-9 ini dimulai dari sini. Pertama kita tahu dulu pembentuk pikiran ini, ya. Lalu barulah kita sadari pikiran kita. Sadarinya itu ya apa yang muncul ya boleh disadari. Itu. Mungkin terlalu singkat kalau kita membahasnya ini hanya dalam waktu 15-20 menit ini. Kita boleh minggu depan kita bahas lagi yang nomor 9 ini. Tapi mungkin silakan dari Pak Wahyudi. Karena dari tadi saya sudah cek dulu. Saya lagi berusaha mencerna tiap
tadi waktu Pak Santo menjelaskan terkait dengan pembentuk pikiran. Ya, mental formation ini kalau kita jadikan bahasa adalah susunan pembentuk pikiran ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya lebih mudah formasi. Ya. Jadi kalau kita mau lebih singkat ya mungkin kita bilang pembentuk pikiran. Kalau bentuk pikiran itu kan kayak udah jadi. Ya, ini pembentuk pikiran. Oke. Jadi bridging untuk membuat nanti masuk ke latihan ke-9 saat menyadari pikiran, maka saya perlu tahu dulu nih pembentuk pikiran itu apa saja terlebih dahulu dan apa sih istilah kalau tadi ada cinta kasih, terus kemudian kepercayaan diri, berarti itu adalah bentuk-bentuk pikiran yang baik. Terus kemudian ada pembentuk pikiran yang bentuk ya. Kalau kita mau istilahkan bentuk-bentuk pikiran ya nggak apa-apa ya. Tapi kita perlu setelah kita jelasin seperti itu dulu. Jadi dia bentuknya itu adalah terbentuknya begitu. Bukan bentuk-bentuk yang sudah jadi. Ya. Terus kemudian bahwa pikiran kita ini ya kenapa disebut dengan formasi ya seperti bunga tadi contohnya, artinya dia muncul nggak serta-merta gitu. Ada unsur-unsur lain yang menghasilkan bentuk pikiran ini muncul gitu. Jadi ada pembentuknya yang menghasilkan bentuk ini gitu. Jadi nggak serta-merta semua ini tumbuh gitu ya. Benar sekali. Terus, jadi yang saya kalau waktu Pak Santo cerita itu yang muncul tadi kata bahwa percaya diri itu kita perlu ada, terus itu yang baik-baik punya percaya diri, cinta kasih dan sebagainya. Nah, tadi saya reflektif ke diri sendiri. Ya, berarti saya perlu sering-sering memunculkan percaya diri juga gitu. Karena kadang-kadang itu yang susah gitu ya, suka meragukan diri sendiri, suka mempertanyakan diri sendiri gitu ya. Nah itu yang berarti kurang disiram gitu kali ya, kurang percaya dirinya itu kurang disiram kali gitu. Kalau kita cerita percaya diri ya, kebetulan yang dapat menyirami itu selain diri sendiri ya kadang-kadang juga ada teman-teman ya, lingkungan, pasangan dan sebagainya itu dapat membantu menyirami juga. Nah, tapi bukan percaya diri saja kok, semua juga ya, ini dari dalam dan kadang-kadang dari luar itu juga mampu membantu menyirami juga. Menyirami ya. Oke. Terus kemudian juga berarti artinya kalau kita mau perlu tahu seberapa detail terkait dengan mental formation untuk membantu kita latihan nomor 9 Pak Santo. Pertama, nggak perlu dihafalin itu semua nanti 51 itu. Tapi yang pasti Anda perlu tahu ada yang baik, ada yang buruk. Okay. Kita cukup baca aja ya kan. Saya kira ketika kita bilang kita percaya diri gitu ya, kita dapat kira-kira ini adalah sesuatu yang bagus. Oh, ini sesuatu yang kurang bagus. Nah, benci misalnya ya kan, iri hati, dengki itu ini kayaknya kurang bagus. Nah, kita yang penting kita paling tidak ya untuk menyederhanakan kita memisahkan itu. Lalu kemudian kita belajar untuk menyirami yang bagus ya. Kalau memungkinkan ya kita pretelin unsur-unsur yang kurang bagus tersebut dan jangan disirami terus-menerus ya. Kalau di dalam meditasinya kita menyadari unsur apa yang harus kita pretelin itu nanti. Kita hilangkan unsur apa sehingga dia tidak sering-sering muncul, dan kemudian juga dari aktivitas kita sehari-hari ketika itu muncul kita sadar, lalu nafas masuk nafas keluar supaya dia tidak terus tumbuh ya, dan kita menyadari oke, stop, saya nggak mau sirami itu lagi. Jadi ini ada dalam kondisi sehari-hari kita. Nah, kalau nanti mungkin minggu depan kita bahas sekali lagi yang nomor 9 ini, ketika kita sadari itu kita mau bagaimana
proper mental formation-nya tadi. Ya, ya, ya. Oke, berarti oke. Saya tidak banyak pertanyaan Pak Santo karena saya benar-benar waktu Pak Santo cerita itu saya berusaha mereflektifkan terkait dengan permainan dengan tentang mental formation ini. Buat teman-teman juga yang menonton, kayak Pak Santo ada sering membahas mental formation itu di hari Sabtu ya. Banyak ada Oh ya, membahas. ada. Supaya mungkin teman-teman yang kalau nggak kan di sini dia nggak sabar tunggu minggu depan atau kan kita nggak terlalu bahas ke mental formation-nya. Di sini kan kita lebih banyak bahas tentang meditation-nya kan, cara melatih kesadarannya. Ya, Nah, benar. kalau misalnya buat teman-teman yang pengen lebih tahu lagi terkait dengan mental formation ini gimana Pak Santo? Ya boleh sih. Kalau yang hari Sabtu kita kan bahas buku ya. Dan buku ini memang hanya membahas tentang pikiran kita, memahami pikiran kita. Itu hari Sabtu jam 10 pagi. Ya. Nah, mau lebih paham lagi tentang pikiran Anda, kalau tadi ya ini hanya untuk meditasi, ada 4 langkah, ada 4 latihan, tapi 4 latihan ini tentang pikiran. Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang memahami pikiran kita, ya boleh ikut seminggu sekali ya setiap minggu, karena ini ada 50 poin ya, 50 sajak yang akan dibahas satu persatu setiap minggu. Wow. Oke, jadi kalau buat teman-teman maka kalau kita bahas mental formation tuh waktu setengah 20 menit itu baru apa ya, kayaknya baru bicara nggak sampai kulit awal gitu. baru perkenalan gitu. Ya. Benar. Tapi ya nggak apa-apa, paling tidak kan sudah tahu dulu. Ini kan saya juga menanam benih. Benar, saya menanam benih pengetahuan ini. Ya. Jadi at least buat kita mengenali untuk supaya latihan, yang saya dapat simpulkan adalah supaya saya nanti latihan, kan latihan nomor 9 tadi Pak Santo katakan adalah mengenali pikiran-pikiran kita. Jadi supaya saya mampu mengenali, ya saya perlu tahu di pikiran saya ini ada apa saja gitu kan. Ada yang baik sama buruknya apa saja. At least ada nama-namanya apa gitu. Oh ini percaya diri, oh ini cinta kasih, oh ini apa niat, oh ini tekad, oh ini apa gitu. Terus kemudian ini benci, ini marah, ini apa gitu. Sehingga nggak di satu apa, makin mampu presisi kita kan makin lebih baik gitu untuk kemudian nanti mau disiramin atau mau dipretelin gitu ya. Betul sekali Pak. Oke, nah jadi kalau buat teman-teman yang mau lebih kita belajar bersama-sama untuk terkait dengan mental formation di hari Sabtu jam 10 pagi ya. Itu ada bahas buku, Pak Santo ada bahas buku. Kayaknya ini udah sajak keberapa Pak? Udah sajak kedua ya? Sama Bu Sri juga. Itu udah sajak kedua ya? Nanti minggu ini masuk yang ketiga. Oke, minggu ini masuk yang ketiga. Nah, jadi jangan ketinggalan lagi gitu ya buat teman-teman yang lain. Ya, karena berarti sebenarnya mindfulness ini ya, latihan mindfulness ini sebenarnya sangat luas sekali. Nggak hanya sekedar kita duduk diem gitu ya, itu baru satu bagian gitu ya dibanding pemahaman untuk kita mampu menguasai atau menghidupi mindfulness ini, banyak pengetahuan yang kita perlu belajar ternyata. Oke. Sepertinya waktu kita juga sudah mau habis ya. Karena kan ada batas waktu juga dari IG. Ya. Oke. Ya, thank you Pak. Jadi buat teman-teman hari Sabtu jam 10 untuk belajar terkait dengan mental formation. Minggu depan di hari Rabu ini kita akan belajar lagi yang latihan yang ke-9 ya. Yang ke-9. Ya. Oke. Sip. Thank you Pak Santo, thank you Bu Sri untuk kasih benih-benihnya. Baik, kita akan akhiri ya sesi kita pagi ini dengan mendengar 3 bunyi genta.